Terus balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Cardano. Mungkin buat teman-teman sekalian yang mau melihat area penting, krusial, dan potensinya untuk Cardano, bisa coba dilirik atau dipantau video kemarin sudah saya upload buat teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk update Bitcoin hari ini akan sedikit saya sampaikan. Ini ada sedikit info cukup menarik ya, ini dari Elon Musk ya. Saya kutip juga dari Twitter investing.com. Jadi memang infonya Elon Musk ini akan mempertimbangkan kembali ya untuk melanjutkan penawaran dalam hal pembelian saham Twitter. Ya, di sini senilai 54,2 dolar per lembar sahamnya, teman-teman. Jadi hal ini juga ya bisa dibilang lumayan good news ya untuk Doge. Makanya Doge juga kita bisa lihat naiknya lumayan lah. Jadi mungkin buat teman-teman kalau setuju saya akan update Doge, karena udah lama juga ya nggak update Doge. Dilihat-lihat nih, update Doge kayaknya udah lama banget ya nggak update Doge. Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini ya, buat yang tertarik melihat saya update dari price actionnya Doge sendiri ya. Ini udah lama banget saya nggak update Doge. Ini terakhir update Doge kapan guys? Udah lama banget ya, udah lama banget ya, udah lama banget nih. Coba saya udah scroll terus nih. Kapan nih guys? Ini udah hampir 2 bulan 3 bulan saya nggak update Doge ya. Udah lama banget nih. Nah, menurut kalian gimana kalau misalkan saya update Doge lagi? Karena memang baru aja mendapatkan informasi yang lumayan good news lah dari si Elon Musk. Itu teman-teman bisa kalian tulis di kolom komentar bawah video. Oke. So ya, jadi awalnya akan saya update untuk di XY. Jadi masih dia melanjutkan penurunannya sesuai info saya yang kemarin juga. Next target itu di sekitaran 110. Dan ya, kita bisa lihat sekarang ini posisinya dia lagi retest di retracement 1,2 atau sekitaran 110-an. Nih, sekarang lagi di testing di box warna putih ini ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia adanya pemantulan sedikit, itu adalah merupakan hal yang wajar sideways sebelum dia bisa aja melanjutkan penurunannya sekali lagi, yaitu di box warna coklat ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan di sekitar area 108,5, 109, sekitar range area situ. Dan plus juga ya, kalau misalkan ini yang terjadi, dia sekaligus akan testing di trendline support kuatnya secara time frame daily garis warna merah ini. Coba akan saya geser ke time frame yang lebih besar. Nah, ini ya, kemarin sempat saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi memang di situ pas juga dengan trendline garis warna merah ini. Ya, semenjak awal tahun ya, bulan Februari ini dia testing, kemudian perlahan melanjutkan kenaikan atau uptrend. Jadi memang di situ adalah area krusialnya, bisa aja dari situ dia balik mantul. Nah, ketika memang dia balik mantul, mungkin market akan merah merona kembali. Yaitu merupakan area krusial yang benar-benar perlu diwaspadai. Tapi kalau misalkan good newsnya dia malah jebol atau drop ya, jebol gitu ya dari si trendline supportnya, berarti dia mematahkan tren at least untuk uptrendnya. Karena memang kita bisa lihat semenjak awal tahun ini dia perlahan nanjak naik ke create yang namanya higher low ya, dan juga higher high. Jadi ya uptrend. Jadi kalau misalkan dia malah breakdown, yaitu mematahkan uptrendnya dia. Oke. Next, ini untuk si USDT dominance secara time frame 1 jamnya. Ya, jadi memang dia sedang testing di target pertama kita di box warna hijau. Kita bisa lihat ya, dia lagi testing nih di sini pembahasan yang kemarin. Jadi untuk short termnya ini secara time frame hourly khusus 1 jam ini masih merupakan area krusial seperti sebelumnya. Dia mantul terus ya. Jadi bisa aja ketika dia drop dari sini dia mantul dulu ya. Ini sekarang kan lagi adanya reaksi, dia mantul dulu, ngetes maybe ke kisaran EMA 34 dan 55 sebelum dia melanjutkan penurunan. Nah, itu merupakan hal yang wajar terjadi ya pada USDT dominance. Jadi ketika memang dia naik, kita perlu sekali dipantau dulu EMA 34 dan 55, plus juga udah dekat juga dengan area garis tengahnya sekitaran 7,5%. Dari situ dia kena reject gak? Kalau kena reject, ini potensi untuk dia malah bisa dead cat bounce untuk drop lebih dalam lagi, ngetes ke next target support di box warna biru sekitaran 7%-nya. Ya, maka kalau ini yang terjadi, maybe untuk short termnya kita bisa lihat Bitcoin lebih cenderung koreksi sebelum nanti dia bisa melanjutkan penguatannya kalau memang skenario ini yang terjadi, teman-teman. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk beberapa area target support and then resistance si USDT dominance secara time frame hourly-nya. Ya, palingan itu yang bisa saya update untuk si USDT dominance. Dan secara time frame 1 jamnya pun dia udah extremely oversold juga ya di sini secara RSI. Jadi memang plus juga sedang testing support kuatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dia mantul, itu adalah hal yang wajar. Dan keterbalikannya untuk Bitcoin sedang testing di resisten kuatnya. Oke. Ini pembahasan untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi memang ini pembahasan yang kemarin, teman-teman. Jadi merupakan hal yang sangat wajar kalau memang dia nanti koreksi dulu sebelum lanjut naik lagi, atau bahkan ngetes
dari strong resistannya box biru dan juga garis warna merah trendline resistannya yang kuat. Ya kita udah bisa lihat kemarin udah dibahas berapa kali ya dia kena reject. Nah posisinya bahkan ini sedikit di luar ekspektasi ya, dia malah mampu nge-spike dead testing terhadap EMA 55 nih ya, EMA 55 garis warna kuning ini secara daily time frame. Jadi closing candle ini bagus ya, ini 1 2 ya. Ini bullish candlenya pekat banget setelah sebelumnya ini terbentuk seperti bullish engulfing di follow up dengan bullish candle yang benar-benar pekat. Ya ini merupakan pertanda yang sangat-sangat positif untuk si Bitcoin. Maybe untuk short termnya dia bisa kena reject seperti ini ya. At least dia koreksi dulu, merupakan hal yang wajar karena memang kita bisa lihat dia udah nge-push dan kepentok resistnya EMA 55 plus juga di sini box warna biru ini sebelumnya jadi support and then resisten dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi sangat wajar kalau dia koreksi dulu ya. Kemudian dia mencoba lagi untuk mantul dan testing resistennya. Di sini adanya confluence of resistance. Balik lagi ke kisaran 20.400 sampai 20.750 dolar. So kalau misalkan area sini secara daily time frame mampu di break, ya next target itu ke area box warna kuning. Yang menjadi next target itu di sekitar 21.450 sampai 21.750 dolar. Sebelumnya kita bisa lihat ya di sini mendapati rejection ya teman-teman untuk pergerakan sebelumnya. Jadi memang ini menjadi area target yang next target krusialnya untuk si Bitcoin. At least kalau memang dia udah mampu breakout, ya bisa kita bilang atau saya pribadi bilang memberikan angin segar lah untuk si Bitcoin bisa bergerak lebih tinggi lagi, ngejar ke beberapa next target resistance seperti area tadi yang sudah saya sampaikan. And then next targetnya di box warna hijau di sekitar 22.500-an dolar. Karena memang kita bisa lihat juga terkali-kali di sini kena reject, di sini kena reject menjadi support, and then di sini kena reject crash teman-teman ya. Jadi palingan itu kalau misalkan yang nanyain secara daily time frame. Dan kemudian dia masih bermain di dalam range EMA 34 dan 55. Palingan range area sini dulu yang bisa diperhatikan. Kalau dia drop lebih bawah lagi, kita bisa perhatikan untuk bagian bawah dari range sideway-nya sebelumnya dan resistance sebelumnya di sekitaran 19.600 19.500 dolar. Ya palingan itu, tapi kalau misalkan pergerakannya lebih powerful ya palingan dia cuman koreksi kecil aja, maybe ke kisaran 20.000 dolar sebelum dia lanjut naik lagi. Oke, itu sedikit untuk Bitcoin secara daily time frame. Next ini untuk secara hourly-nya. Jadi memang ini merupakan pembahasan kemarin ya, di video kemarin saya sudah bahas juga. And then ya kita bisa lihat dia sudah mampu breakout dari si trendline resisten garis warna merah ini. Dia udah mampu breakout plus juga garis warna ungu ini ya, box ungu maksudnya. Kemudian ketika memang dia sudah break ya, kemudian dia sempat retest di sini sideways ataupun retest bisa dibilang juga sebelum dia lanjut naik lagi. Kita bisa lihat ya di sini. Lanjut naik lagi, and then ini menjadi next target resisten yang kuatnya di box biru di sekitar 20.400 sampai 20.600 dolar. Di situ dia precisely ngevisit nih ya, tail candle sampai masuk ke dalam area situ, dan sekarang ini dia kena reject dan masuk ke fase koreksinya dia ya. Jadi memang itu merupakan hal yang sangat wajar. Kita lihat dia mendapati rejection dari resist kuatnya. Dari sebelumnya kita bisa lihat juga di sini mencoba naik, kemudian kena reject ya. Di sini juga terakhir pullback pada tanggal 14 September kena reject juga ya, dan pada pergerakan sebelumnya di box warna biru ini yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. So menjadi next target untuk koreksi wajarnya dia bisa kita lihat. Yang pertama, trendline resistannya yang sebelumnya menjadi resisten akan di flip menjadi support ya kan. Di kisaran situ juga ada EMA 3455 secara time frame hourly atau khususnya 1 jam ya, maybe di sekitar 19.900 20.000 dolar, yaitu menjadi area target koreksi wajarnya dia ya, ngetes ke kisaran situ sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya lagi. Itu palingan itu dulu yang perlu diperhatikan untuk areanya. Cuman kalau misalkan dia dari sini ya, kemudian dia maybe mantul sedikit, malah dia lanjut drop lagi ke sini, wah ini pertanda bisa dibilang jelek gitu. Kenapa saya bilang jelek ya? Berarti kenaikannya itu bisa dibilang cuma ngejemput liquidity aja ya, buat yang main leverage dan lain sebagainya, kemudian market drop kembali. Jadi ya bisa dibilang bull trap atau sekedar prank aja teman-teman ya. Jadi ini hal yang perlu sekali diantisipasi kalau dia turunnya seperti ini. Tapi kalau misalkan ketika dia koreksi wajar korektif gini ya, secara bertahap turunnya, kemudian dia dari sini malah mantul lagi, mampu breakout, itu merupakan hal yang bagus gitu. Yang perlu kita mention adalah ataupun kita perlihat itu koreksinya, bagaimana prosesnya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia seperti ini ya, turunnya itu dicicil pelan-pelan, nanti ada bullish candle kecil, turun lagi pelan-pelan di sini, kemudian mendapati reaksi
Wah, itu merupakan salah satu opportunity untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya kembali ke next target. Beberapa resisten secara daily time frame pun tadi sudah saya sampaikan untuk resist kuatnya. Jadi palingan itu aja untuk update mengenai DXY USD dominance, kemudian Bitcoin daily maupun hourly time frame. Semoga bisa terbantu teman-teman. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atau transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.